Kalau misalkan saya nggak ambil gimana? Kaget dianya. Kaget. Dia bilang, loh, kok aneh katanya. Orang mah pengen dikontrak jadi brand ambassador, tapi Bro Wayan kok malah nolak gitu loh. Bukannya menjadi brand ambassador itu jadi impian teman-teman fitness. Kembali lagi bareng Wayan Natural Fit. Baik lagi nih ke cardio session ya, sambil cerita sambil kita berbagi cerita. Jadi dari tahun 2014 sampai 2015 saya belum terlalu banyak mengikuti kontes ya atau pertandingan. Terus mulai 2015 saya mulai aktif setelah angkat beban. Jadi udah balik lagi ke gym, balik lagi fitness, angkat beban lagi. Saya mulai ikut-ikut kontes karena hampir tiap minggu itu ada kontes. Jadi sekalian buat evaluasi ke diri saya, progresnya seperti apa, jadi saya bisa tahu dan bisa saya perbaiki di kemudian hari. Dari kontes-kontes ini saya bersyukur banget ya, jadi sering dapetin juara 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Hampir tiap minggu saya mengikuti body contest dan selalu, alhamdulillah selalu juara, walaupun kadang-kadang gak juara juga. Ya, tetap tujuan saya utama itu bukan di body contestnya, jadi hanya sebagai ya buat ajang ketemu sama temen, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan mereka, terus pengalaman-pengalaman mereka. Mas tuh lagi bisa keliling-keliling ke daerah-daerah yang mungkin belum pernah saya kunjungin. Selama ini masih kebanyakan masih di Pulau Jawa sih, kebanyakan Jakarta, Jawa Timur gitu. Banyak cerita-cerita sebenarnya yang di perjalanan itu ya, cuman memang kemarin saya belum terlalu fokus buat dokumentasinya. Jadi ya saat ini saya hanya bisa cerita pengalaman yang mungkin bisa teman-teman jadiin pelajaran atau gambaran. Oh ya, dulu kalau nggak salah 2016 atau 2017 ya, jadi saya ikut event di Jakarta. Kebetulan yang ngadain itu suplemen. Jadi salah satu suplemen itu ngadain event roadshow modelnya. Saya ikut dan alhamdulillah saya juara 1. Terus dari suplemen itu menawarkan untuk mengontrak saya menjadi atletnya, jadi brand ambasadornya. Kebetulan manajernya telepon saya hari Seninnya, "Bro, kok kemarin nggak ada, kita ada foto session, kok kemarin langsung pulang?" Karena setelah event itu ada hari Seninnya itu ada foto session.
tapi kok Bro Wayan nggak datang. Ya pada saat itu memang saya nggak tahu terus tapi nggak apa-apa, nanti bisa di lain waktu katanya kayak gitu kan. Terus oh ya, kita mau nawarin untuk Mas Bro Wayan jadi brand ambasadornya suplemen ini gitu. Terus saya tanya sama dia, wajib atau enggak, kayak gitu. Terus dia tanya, ya mau gue terserah aja sih, kayak gitu. Mau diambil ya nggak apa-apa, gue juga nggak apa-apa. Nah mungkin terus saya pikir-pikir, saya nggak terlalu banyak mikir sih, karena memang udah saya tekatin saya nggak bakalan pakai suplemen. Terus saya jawab, kalau misalkan saya nggak ambil gimana? Kaget dianya, kaget. Dia bilang, loh kok aneh katanya, orang mah pengen dikontrak jadi brand ambassador, ini Bro Wayan kok malah nolak gitu loh. Bukannya menjadi brand ambassador itu jadi impian teman-teman fitness. Lalu saya coba jelasin sih, bla 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 bla. Terus akhirnya dia bilang, oke, kalau memang itu alasannya, kita bakal ajukan ke manajemen. Kita kasih tahu kenapa saya gak ngambil kesempatan itu untuk menjadi brand ambassador. Saya juga tegaskan, nggak cuman suplemen ini aja, tapi semua suplemen juga kalau saya ditawarin seperti itu bakal saya tolak. Karena saya udah punya prinsip yang kuat, saya mau mencoba tanpa suplementasi. Konsumsi itu sudah cukup, ya saya nggak perlu suplemen lagi gitu. Karena menurut saya suplemen itu hanya nutrisi tambahan, jadi nggak terlalu penting sih. Seperti itu. Kalau memang teman-teman mempunyai goal-goal tersendiri, misalkan kayak saya dengan makanan yang saya konsumsi selama ini, badan saya seperti ini dan saya enjoy, ya udah. Tapi kalau misalkan saya pengen, saya pengen lebih gede lagi, pengen lebih berotot lagi, ya silahkan juga mau pakai suplementasi biar mendukung, jadi semuanya kayak gitu. Jadi saya nggak pakai karena memang saya sudah enjoy dengan badan saya seperti ini, saya sudah menikmatinya sehingga saya bisa melakukan aktivitas fitnessnya menerus. Jadi goal saya ya udah, memang saya pengen seperti ini gitu, nggak pengen gede-gede, nggak pengen terlalu ekstrim gedenya. Jadi pengen kalau pakai baju itu biasa aja, tapi kalau pas dibuka oh six pack kan gitu. Jadi keinginan orang-orang pada umumnya lah, badan atletis kayak gitu aja, Pak. Apa namanya, badannya tegak, sehat. Jadi kalau teman-teman yang mau pakai suplementasi, ya monggo aja, tergantung goalnya. Kalau memang asupan nutrisinya dirasa kurang, boleh deh dipakai. Jadi saya berprinsip seperti itu sih. Hari ini hari terakhir kita puasa ya. Besok lagi lebaran, saya masih latihan, masih kardio. Karena buat saya sudah menjadi satu kebutuhan. Kalau nggak latihan atau nggak kardio itu rasanya aduh. Biasanya saya kardio selain di atas treadmill, juga di atas aspal alias jalan. Tips lagi nih, kalau teman-teman mau nurunin berat badan atau ngecilin perut, hal yang paling mudah dilakukan dan bisa di mana aja itu adalah jalan. Jalan aja, mungkin 30 sampai 45 menit, bisa di mana aja. Kalau saya biasanya kalau nggak sempet di
treadmill ya saya di luar atau di lingkungan sekitar rumah, jalan sambil dengerin lagu. Jadi menu utama saya itu ya cardio. Kalau kita lihat di jalan-jalan tuh, biasanya saya lihat itu abang-abang bakso yang dorong gerobak, itu perutnya kecil-kecil, jarang ada yang gede. Nah itu kalau saya mikir, makannya biasa, tapi perutnya mau nggak gede ya. Setelah lihat saya perhatikan benar, ternyata banyak jalan ya. Kalau jalan kan jauh tuh, karena jualan bakso kan. Saya belajarnya dari situ, lihat aktivitasnya abang-abang tukang bakso. Ada kerjaan sih memang, cuman bisa bikin saya jadi tahu ini di cardio. Terus perut itu juga kadang-kadang kan kalau teman-teman itu susah ngilangin perut, lemak di bawah perut, yang perut bagian bawah. Memang di situ menurut pengalaman saya paling terakhir lemak perut bagian bawah itu paling hilang, paling cepat hilang tuh terakhir nih. Jadi dari atas ke bawah, dari kaki ke atas sampai terakhir di tali pusat kita, itu paling terakhir. Jadi butuh ekstra kesabaran. Jadi kalau yang instan susah ya. Pengen cepet itu paling cepet kan perut bagian atas ya, atas, tengah, bawah itu terakhir. Kalau dari muka sini udah habis, dari bawah ke atas juga udah habis, baru dia perutnya mulai kelihatan. Nah kalau udah kelihatan gitu, kita tinggal jaga aja. Kalau kita nggak jaga, otomatis bakal ada penumpukan lagi di bawah, di perut bagian bawahnya. Jadi kalau kita makan ngawur, yang keserang pertama itu ya perut bawah sama pipi. Karena kalau misalkan kita masukin terlalu banyak sodium, saya dari 2014 sampai sekarang ya bisa dihitung dengan jari sodium yang saya masuk ke dalam tubuh. Terus dapat rasa gurihnya, dapat rasa asinnya dari mana? Nah, nanti bakal saya sharing di menu-menu makan saya. Ada beberapa alternatif yang bisa menggantikan sodium. Jadi tetap ada sodiumnya, semua makanan kan ada sodiumnya. Hanya porsinya aja yang kecil. Beda kalau kita dengan sengaja masukkan sodium yang benar-benar pure sodium, itu hasilnya beda. Terus ada juga beberapa pendapat yang kalau kita diet itu nggak boleh makan buah. Oh, dari pengalaman saya pribadi, selama saya diet atau menjalani pola makan semi atau ya mengatur pola makan lah, itu saya banyak mengonsumsi buah karena dari situ saya dapat gulanya. Jadi saya gulanya ambil dari fruktosa ya, gula buah seger. Terus hilangnya juga cepet, jadi langsung kepake, hilang gitu loh, nggak ada penumpukan atau nggak ada sisa. Itu nilai plusnya kalau kita mengkonsumsi gulanya dari gula buah. Sodiumnya juga sama, nggak ambil dari pure salt yang benar-benar difermentasi, apa namanya, dikumpulin sari garamnya terus kita konsumsi, beda. Terus karbohidrat juga sama, saya nggak ada cutting
karbo, jadi tetap karbo masuk setiap hari. Setiap kali yang saya makan saya tetap masukin karbo, walaupun cuma sedikit ya, tapi tetap saya masukin karena buat energi sama balance sama proteinnya. Serat juga walaupun di tubuh nggak terlalu diperlukan, terus serat itu masih efek kenyang. Terus nah air ini kadang-kadang kalau kita mau tanding kan, kebanyakan fitness mania pada umumnya tuh nothing water katanya. Kalau menurut pendapat saya sih itu nggak berlaku ya. Jadi kalau emang udah kering ya kering aja, karena yang membuat badan kita kelihatan basah itu lemak bukan air. Justru kalau kita mau ngolongin air, kita nggak bakalan kelihatan, nggak bakal keluar, dia lebih kelihatan layu. Banyak mitos-mitos yang seenggaknya itu saya coba dengan eksperimen saya sendiri, dan ternyata kok beda ya sama diceritakan sama orang-orang, sama teman-teman gitu. Saya coba, terus faktor capean juga ternyata juga gak terlalu banyak berpengaruh. Mungkin tergantung genetik juga ya, karena saya kalau tanding itu Jumat Sabtu, biasanya kalau tandingan Minggu, Sabtu malam ini hari itu saya berangkat sampai lokasi itu Minggu pagi, terus saya tanding Minggu malam selesai, saya langsung pulang. Jadi jarang saya nginep 2 hari itu. Dan itu biasanya saya lakuin hampir setiap minggu. Jadi sebenarnya bikin kering itu adalah pola makannya harian, terus naik turun kalorinya tiap minggu kita pantau terus, kita evaluasi terus. Awal minggu low kalori, di akhir minggu up kalori, naikin kalorinya, terus seperti itu terus dari minggu ke minggu. Jadi bisa dikatakan gini, naik turun itu yang bikin badan kita semakin lama semakin kering, semakin keras. Jadi kalau satu hari awal minggu low terus itu agak kurang bagus menurut saya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman kan ada yang kalau mau tanding persiapannya nggak jauh-jauh hari, dadak. Misalkan ke bulan ada pertandingan, bulan depan mau ada pertandingan, sekarang baru mulai diet. Nah itu ketika dia mencapai udah keringnya belum maksimal, dia udah setelah hari pertandingannya dia ikut tanding, belum terlalu kering ya, udah kelihatan otot tapi belum terlalu kering, terus dinaikin lagi, nggak diet lagi, balik lagi ke nol. Terus 1 bulan, 2 bulan kemudian ada pertandingan diet lagi. Nah itu ya kayak gitu nggak saya anjurin. Jadi bagusnya ya kalau memang mau fokus di pertandingan, ajar terus pola makannya, latihannya juga sama. Jadi teman-teman penasaran ya makanannya saya apa aja, kalau saya ceritain pasti bosen. Tapi nggak apa-apa, nanti saat bakal sampai ke situ saya bakal full day eating, saya bakal share.
setiap melakukan kardio ini minimal 300 kalori setiap harinya. Nah, selama saya melakukan aktivitas dari tahun 2014 sampai sekarang, alhamdulillah banget, jarang ada namanya sakit kepala, pusing itu jarang, alhamdulillah banget. Flu juga jarang. Jadi kenapa saya bertahan sampai sekarang, menjaga pola makan terus latihan, karena saya sudah memetik manisnya buah yang selama ini saya tanam. Katakanlah saya sudah menikmati hasil daripada proses yang saya lakukan dulu gitu. Jadi buat teman-temanmu yang masih muda nih, lakuin terus itu. Insya Allah kedepannya nanti bakal dapat benefit yang positif, sehat lah minimal. Teman-teman ada pertanyaan, jangan segan-segan tanya di Instagram saya atau di komen di YouTube. Di setelah lebaran ini bakal banyak saya share program latihan. Kalau saya lebih senang ke tekniknya, cara ngangkatnya, bukan program dalam artian tuh habis berapa set, berapa repetisi gitu, enggak. Jadi saya lebih ke teknik dasar gerakan, terus kalau ngelakuin sesuatu itu harus seperti ini, harus seperti ini biar kena ototnya. Jadi saya lebih ke situ. Kalau program latihan mungkin udah banyak yang teman lain ya, teman-teman masih cari. Saya lebih ingin fokus tekniknya, teknik gerakan. Terus biasanya sedikit cerita, biasanya kalau kita pergi ke gym di awal-awal, kalau kita tanya sama instrukturnya, Mas saya mau nurunin perut, saya mau nurunin berat badan, jawabannya pasti pakai ini. Seperti itu. Jadi saya pengen membangun mindsetnya teman-teman semua, bahwasanya sesuatu itu bukan segalanya. Jadi yang utama itu adalah pola latihan dan pola makan. Kalau mau kurus, atur asupan kalorinya atau perbesar kalori yang dikeluarkan dengan cara exercise. Jadi kebanyakan pada ngurangin kalorinya itu yang cara mudahnya ngurangin kalori. Banyaknya di gym-gym kayak gitu, makanya di gym saya ini double gym, saya masang aja nggak jual supplementasi. Jadi saya pengen membangun mindsetnya teman-teman yang masih muda juga, yang masih awal-awal di gym, bahwasanya yang utama adalah pola makan dan latihan yang keras serta istirahat. Itu juga yang kita juga jangan terlalu menggantungkan pada supplementasi. Udah 279 kalori lagi.
Oke ya, tadi cerita singkat di cardio session saya. Mudah-mudahan bisa teman-teman jadikan motivasi atau pelajaran dari pengalaman yang saya dapat beberapa tahun ini atau selama saya menjalankan pola latihan sama pola makan. Selalu tanamkan dalam diri kita pasti bisa, kita pasti mampu, karena di dunia ini gak mungkin. Oke, thank you sudah mau dengerin cerita saya ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil buat teman-teman semua. Peace.